Apa? Empek. Pempek? Pempek. Pertama kali. Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Jika kalian mendengar kata pempek atau empek-empek, pasti yang terbesit di angan kalian adalah makanan khas dari kota Palembang yang berbahan dasar tepung sagu yang kemudian dicampur dengan ikan giling. Pasti tahu kan? Pastinya tahu dong. Siapa sih yang tidak tahu makanan lezat yang satu ini? Sebagai makanan yang sangat digemari oleh warga Palembang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tentunya tidak etis rasanya jika kita sebagai orang Palembang tidak tahu bagaimana asal-usul sejarah dari hidangan yang satu ini, sebagai hidangan populer yang tetap eksis hingga saat ini dan digemari oleh semua kalangan. Maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah dari pempek yang menarik untuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Sehingga jika ada orang asing yang bertanya, kita bisa menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa hidangan yang mudah ditemukan saat berkunjung ke kota Palembang ini ternyata memiliki nilai historis tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Yang pertama, sejarah awal munculnya pempek. Menurut sejarahnya, awal munculnya pempek ini sudah ada sejak abad ke-16 Masehi, di mana kala itu wilayah Palembang dikuasai oleh Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Untuk mengetahui sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, dapat kalian lihat di link pojok kanan ya. Kala itu, makanan yang kita kenal saat ini sebagai pempek dikenal dengan nama kelesan. Kelesan adalah panganan adat yang wajib disajikan ketika kita berkunjung ke rumah adat rakyat Palembang, yaitu Rumah Limas kala itu. Dinamakan kelesan karena mengacu pada cara pembuatannya, yaitu dengan dikeles. Dalam bahasa Palembang yang berarti ditekan-tekan di atas semacam alas yang menyerupai papan cucian. Awalnya, alat penekan atau alat untuk menghaluskan ikan ini terbuat dari batok kelapa yang diberikan lubang-lubang. Tetapi alat tersebut pada masa kini telah digantikan dengan mesin penggiling. Yang kedua, berubahnya nama kelesan menjadi pempek. Kelesan yang pada mulanya dibuat oleh orang asli Palembang ini tercatat mulai disajikan atau dijual pada tahun 1916 di sekitaran Masjid Agung dan juga Masjid Lama Palembang. Namun yang membuatnya semakin populer adalah karena ada salah satu pedagang kelesan saat itu yang merupakan orang keturunan dari Tionghoa. Beliau akrab dipanggil sebagai Ape. Ia menjajakan makanan kelesan dengan berjualan di sekitaran kota Palembang saat itu. Dan mereka atau pembeli biasanya memanggilnya dengan sebutan pek, sehingga lama-kelamaan kata pek ini berubah menjadi pempek. Meskipun kebenaran dari cerita ini masih perlu didalami kembali karena belum ada bukti-bukti kuat mengenai kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bahan pembuatan pempek dan juga perkembangannya. Sejak dahulu, bahan dasar yang digunakan untuk membuat pempek ini adalah ikan. Pada awalnya, ikan yang digunakan adalah hanya ikan belida. Namun seiring dengan perkembangannya, ikan belida ini semakin susah dicari dan mengalami kelangkaan. Walaupun ada, tentunya harganya cukup mahal. Sehingga, keadaan itu membuat masyarakat pun beralih ke ikan yang lebih murah dan lebih mudah untuk diperoleh. Salah satunya adalah ikan gabus. Dan seiring dengan perkembangannya, kini sudah ada banyak sekali jenis ikan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pempek. Masyarakat saat ini juga telah banyak memvariasikan jenis-jenis dari pempek. Beberapa di antaranya adalah pempek lenjer, pempek keriting, pempek tahu, pempek kapal selam, pempek pistel, pempek adaan, pempek kulit, pempek telur, pempek panggang, dan juga pempek lenggang. Kalau kamu suka jenis pempek yang mana? Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai pempek sebagai hidangan populer yang berasal dari kota Palembang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap kebudayaan dan juga makanan tradisional yang ada di daerah kita. Jika ada kesalahan informasi ataupun saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya ya, share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.